Halo masyarakat Kabupaten Jayapura, jumpa kembali bersama kami di Dukcapil Menyapa Masyarakat. Kami telah hadirkan narasumber saat ini akan membicarakan terkait dengan pelayanan Adminduk di Kabupaten Jayapura. Bersama kami ada Ibu Sylvia Itegai SE. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Ines dan halo selamat siang buat masyarakat Kabupaten Jayapura. Apa kabarnya nih, Puji Bu? Tuhan sehat Luar dan siang. biasa, itu harapan kami ya. Siap. Ya, kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan pelayanan Adminduk yang sudah berjalan mungkin hampir 10 bulan lebih ya. Bisa dijelaskan terlebih dulu apa sebenarnya tugas dan fungsi di bidang pendaftaran penduduk di Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura. Siap. Ya, terima kasih. Saya menjelaskan sedikit mengenai tugas fungsi saya. Saya di Dukcapil sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Dan tugas fungsi dari bidang pendaftaran penduduk itu sendiri adalah memberikan pelayanan bagi penduduk atau ke masyarakat Kabupaten Jayapura, khususnya untuk dokumen kartu keluarga, di mana ada beberapa dokumen kependudukan yang menjadi produk dari bidang pendaftaran penduduk, yaitu kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas, kartu anak ya, KIA, kartu identitas anak, kemudian digital, KTP digital ya, KTP IKD, identitas kependudukan digital, kemudian dengan surat keterangan pindah penduduk baik masuk ke Kabupaten Jayapura maupun penduduk keluar dari Kabupaten Jayapura. Nah, itu tugas fungsi dari bidang pendaftaran penduduk selain tugas-tugas inti lainnya yang menyangkut bidang pendaftaran penduduk. Iya baik, Ines mau tanyakan nih terkait dengan perpindahan penduduk masyarakat dari Kabupaten Jayapura ataupun yang dari luar masuk. Ini biasa dibutuhkan apa saja ya? Iya, kalau penduduk yang keluar ya, terutama yang itu namanya surat keterangan pindah ke SKPWNI, surat keterangan pindah penduduk. Itu yang diperlukan adalah masyarakat datang ke Dinas Dukcapil, kemudian yang kita serahkan kepada masyarakat adalah formulir F103, yaitu formulir untuk pengisian biodata penduduk yang mau masuk, penduduk yang masuk dari kabupaten luar ya, luar Jayapura ke Kabupaten Jayapura. Nah, di situ kemudian yang jadi syarat pendukung adalah identitas ya, KTP dengan kartu keluarga dari daerah asal. Setelah pengisian formulir itu ada surat pernyataan dan pengisian form biodata dari yang bersangkutan apabila dia pindah dengan keluarga ataupun anggota keluarga, itu diisi ada 2 formulir, surat keterangan dan biodata maupun surat pernyataan. Kemudian yang dilampirkan adalah dokumen kependudukan dari daerah asal, yaitu kartu keluarga dan KTP yang bersangkutan. Nah, setelah itu dimasukkan dan kami akan memproses itu lewat surat dinas yang kami keluarkan untuk membackup atau sebagai lampiran untuk mengirimkan surat itu ke Dukcapil daerah asalnya, supaya apabila kalau Dukcapil daerah asalnya sudah menerima, kemudian mereka akan mengirimkan surat keterangan pindah dari daerah asal. Kalau memang sudah dikirimkan itu, kita punya kewenangan untuk menarik data dari daerah asal ke Kabupaten Jayapura dan diterbitkan kartu keluarga dan KTP Kabupaten Jayapura. Semudah itu ya, karena selama ini ada beberapa masyarakat yang hampir merasa agak sulit perpindahan dari luar Papua ke Kabupaten Jayapura sehingga mereka belum memiliki kartu keluarga dan juga alamat domisili di Kabupaten Jayapura. Nah, dengan adanya pemberitahuan ini akan memudahkan masyarakat agar mereka bisa mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Iya, selain itu sebagai Kabid Tandafduk, apa saja layanan utama yang menjadi tanggung jawab Ibu dan tim
selama ini? Iya. Tanggung jawab kami dalam bidang, pelayanan dokumen kependudukan itu yang saya bilang tadi bahwa untuk, bidang pendaftaran penduduk sendiri punya produk pelayanan Mhm. yaitu kartu keluarga, yang tadi Mhm saya bilang tuh, mhm, iya. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kepemilikan dokumen Mhm KK, KTPL, kartu identitas anak, mhm. KTP digital toh, Mhm mhm. identitas kependudukan, dan juga surat keterangan pindah itu sendiri. Mhm mhm. Itu yang jadi, Mmm. istilahnya produk pelayanan kami di bidang pendaftaran penduduk, Iya, gitu. baik, apakah untuk IKD sendiri, ini biasanya dilakukan pada saat masyarakat, ingin membuat surat di Disdukcapil lalu didata atau bagaimana? Oh, identitas kependudukan Iya digital, iya. iya. Identitas kependudukan digital itu sebenarnya produk yang dikeluarkan oleh Dirjen dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses, Mhm. apa istilahnya, menampilkan Mhm mhm. pelayanan, hasil pelayanan. Iya iya iya. Ya, jadi syarat-syarat untuk bagaimana, masyarakat itu kita ajak untuk memiliki IKD itu apabila dia sudah terdaftar, sudah Mmm. pernah merekam. Intinya dia Mmm. harus merekam KTP Mhm elektronik dulu. mhm. Iya iya Ya, iya. kalau memang belum, ya itu belum Belum bisa bisa, diarahkan dulu untuk iya. usia perekaman, merekam dulu toh. Baik. Nah, kalau memang yang belum kita arahkan untuk merekam IKD, yang penting dia punya smartphone, HP, Iya, kemudian data ya, data. kemudian KTPL itu. Iya Supaya iya. pada saat pertama itu memang petugas Dukcapil siap untuk melayani perekaman IKD itu Baik, sendiri. saya sedikit tertarik dengan, perekaman IKD sendiri karena kebetulan saya sudah merekam tetapi saya sendiri lupa, sandinya. Apakah ini bisa diperbaharui atau bagaimana solusinya nih, Ibu? Kalau solusinya, nanti Ibu bisa ke Capil Mhm, atau ada kita punya pelayanan itu juga kan iya, ada apa namanya, WhatsApp boleh heeh. kalau tidak sempat. Oh bisa Bisa lewat, bisa WhatsApp ya? lewat WhatsApp nanti bisa dihubungkan ke petugas IKD-nya. Oh Nanti baik, mungkin bisa diarahkan seperti apa toh, kalau iya, memang harus perlu hadir atau mhm tidak perlu mhm. ini bisa komunikasi saja lewat. Sangat menarik sekali masyarakat Kabupaten Jayapura jangan sampai tertinggal karena banyak kemudahan yang diberikan untuk mengakses layanan, kartu identitas diri, baik itu kartu keluarga, IKD, ataupun kartu, identitas kependudukan, KTP. Ini sangat memudahkan sekali seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kami apabila berhalangan ada 2 operator yang siap untuk bisa mendata apa saja yang Memberikan diperlukan. pelayanan Iya, memberikan pelayanan lewat WhatsApp. lewat WhatsApp. Ini sangat baik sekali dan perlu diapresiasi. Ines juga ingin tahu nih apa langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas untuk mempercepat atau mempermudah pendaftaran penduduk. Selain tadi mungkin lewat, WhatsApp atau mungkin ada langkah-langkah lain yang sudah diambil selama ini? Iya, lewat, langkah-langkah yang kita ambil adalah dalam bentuk inovasi ya. Mhm Untuk mempercepat ya kita punya target juga, target nasional dalam kepemilikan dokumen kependudukan, mhm. yaitu contohnya seperti yang sekarang memang harus kita kerja keras itu yang seperti baru KIA Oh ya, dan Kia akte ya. kelahiran itu sebagai prioritas untuk, target nasional kita. Jadi bagaimana upaya kita ya selain ya lewat media itu adalah salah satu bentuk pelayanan juga WhatsApp. Mhm Sedangkan untuk mempercepat itu dengan bentuk pelayanan yang saya bilang tadi, jemput mhm bola itu, mhm ya di mana itu ada juga yang kita, merupakan kegiatan dari bidang Dafduk dalam mhm rangka pelayanan ke kampung mhm dan mhm. listrik itu memang dalam setiap tahun anggaran itu ada. Mhm Nah, mhm. terlepas dari itu apabila kami sudah selesai menjalankan sesuai dengan anggaran yang ada, Mmm, kita juga sampaikan pada, masyarakat lewat kepala-kepala kampung di Musrembang di mana, eee, mereka bisa meminta pelayanan dengan memfasilitasi kami Dukcapil mhm, apabila memang mereka perlu untuk masyarakatnya mendapatkan iya dokumen bisa kampung ataupun distrik menyurati Dukcapil iya, untuk meminta pelayanan. Nah, mhm itu kita mhm, siap untuk memberikan pelayanan langsung ke Dukcapil. Kemudian, eee, ada bentuk inovasi yang sekarang mungkin lagi, sering didengar Sitenduk Rusa. mmm,
Itu bentuk inovasi dari Dukcapil, si tanduk rusa. Tanduk rusa terus dikembangkan lagi jadi si tanduk rusa emas. Itu Wow. adalah sistem terintegrasi dengan rumah sakit dan Mmm. emasnya itu dengan puskesmas. Iya, Oh, itu wow. dalam rangka mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan khususnya untuk anak-anak yang baru lahir. Ya, di rumah sakit apabila ibu bersalin, Mhm. tidak perlu lagi nanti keluarga harus buat keterangan kelahiran dan harus ke Capil. Tapi langsung saja Heeh. ada petugas kami juga yang sudah ini sudah beberapa waktu ini ada ditempatkan di Rumah Iya. Sakit Tiwari. Mhm mhm. Itu untuk membantu apabila proses kelahirannya ini langsung apabila persyaratannya sudah ada, Mhm. langsung layani untuk Mhm penerbitan mhm. baik penambahan di kartu keluarga orang tua, penambahan kelahiran, kemudian diterbitkan akte anak dengan kartu identitas anak. Jadi sekali, pelayanan itu yang dibilang bahwa 3 in 1 dalam arti Mhm. proses itu bentuk inovasi kita ada 3 in 1 dalam arti 1 kali pelayanan Mhm langsung 3 mhm. dokumen jadi, yaitu kartu Wah, keluarga keren. iya, kartu keluarga, akte kelahiran anak, Mhm. kemudian dengan, kartu identitas anak, begitu. Iya, masyarakat Kabupaten Jayapura, selama ini saat, mungkin kita ingin mendaftarkan anak sekolah, seringkali akta lahir ini menjadi kendala terbesar ya untuk mengurusnya. Tapi jangan Siap. khawatir, sekarang sudah ada petugas yang bisa langsung sekali, bertindak. Ada 3 kartu yang bisa didapatkan oleh Siap. masyarakat. Jadi ini luar biasa sekali kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Sebagai Kabid Yandafduk, selama setahun ada berapa kali sosialisasi yang mungkin dilakukan di distrik yang paling terjauh dari Kabupaten Jayapura? Iya, kalau, sosialisasi sendiri itu adalah bentuk pemberian informasi yang tidak pernah lepas dari pelayanan kami Mhm hari-hari ya. mhm. Baik, sosialisasi itu kita, buat setiap pagi, Mhm. kita sudah bagi dalam jadwal ya. Jadi masyarakat yang datang setiap pagi di kantor juga itu dalam bentuk statis, Mhm. kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelayanan, sementara pelayanan berjalan. Mhm. Kemudian sosialisasi itu juga, kita jalankan pada saat, tim turun pelayanan jemput bola. Mhm mhm. Jadi setiap kali namanya tim turun itu, di sana harus kita sosialisasi terlebih dahulu kepada Mhm, masyarakat, iya iya. sebentar baru pelayanan jalan untuk Mhm masyarakat. mhm. Jadi kalau untuk, terjauh dalam 1 tahun pelayanan ini, pasti ada jadwal untuk baik yang wilayah 1 maupun Mhm. 2 dan wilayah 4 semua, Semua wilayah kita jalani. terorganisir Iya, semua ya? baik, Mhm mhm. Baik, ya. Ya pasti saja di dalam pelayanan yang dilakukan oleh, tim Ibu ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Bisa diceritakan tantangan seperti apa yang pernah dijumpai dalam, melaksanakan tugas-tugas khusus untuk masyarakat yang jauh dari kota atau dari Kabupaten Jayapura? Iya, siap. Iya, kalau tantangan, terjauh ya itu pasti, kondisi jarak ya, itu Mhm. tantangan, itu alami dalam arti kita kalau yang menyangkut pelayanan biasanya itu, kita di sini sudah menyajikan pelayanan istilahnya, sekali bisa langsung terbit dokumennya. Karena Mhm kan, mhm. kita sudah penerbitan dokumen, KK dan akte-akte itu kan sudah tidak pakai lagi kertas yang, security yang Mhm. berlogo. Iya Nah sekarang kan sudah pakai kertas yang HVS ya, iya. HVS A4 Mhm. 80 gram itu. Jadi, eee, kita dimanapun cuma kendalanya yang penting mereka minta pelayanan maupun kami yang turun jemput bola ke wilayah dekat maupun jauh, harus mempunyai jaringan yang bagus. Iya Ya, mhm. kendala kita apabila kita memberikan pelayanan yang maksimal misalnya mau langsung terbitkan dokumen di tempat, Mhm. tapi kalau tidak didukung dengan, jaringannya ya, Mhm. ketersediaan jaringan yang baik, jelas pasti ya ujung-ujungnya juga Mudah ya untuk ya menerbitkan? Mhm. menerbitkan mudah kalau ada jaringannya. Iya. Tapi kalau
tidak ada ya jelas nanti pasti pelayanannya di sana nanti Mhm. diterbitkan di kantor, tapi semua tetap akan kembali ke masyarakat seperti itu. Baik baik. Ini merupakan tantangan-tantangan yang seringkali dihadapi oleh tim Ibu ya, tim bahkan Siap seluruhnya saat melaksanakan tugas. Ya benar kita membutuhkan internet ya dalam siap, melakukan iya. aktivitas. Hampir terlewat satu pertanyaan lagi nih, pasti ada pengalaman-pengalaman unik atau hal-hal menantang yang seringkali dijumpai atau dialami oleh tim Ibu saat, melakukan pendataan ke kampung-kampung. Kita tidak bicara kota ya, kita lebih khusus ke kampung, pasti ada sesuatu yang menantang sehingga hal ini terus terngiang-ngiang, bagaimana caranya saya harus punya, ide atau cara untuk bisa menyelesaikan. Pernahkah ada? Dan saya yakin pasti ada. Siap, iya. Iya, kalau pengalaman ya itu sudah banyak sih kalau namanya di kampung-kampung, ya mungkin karena masyarakat susah ya dapat akses dan Mhm, segala macam informasinya juga tidak bisa didapatkan sehingga, eee, kadang itu jadi satu masalah juga, masyarakat kadang ya tidak tidak paham sehingga mmm, apa yang kita jalani untuk pelayanan itu mhm, kadang ada yang protes istilahnya mengajukan ini dan apa, itu masalah yang sering ini. Tapi ya kita tetap menjalankan apa dengan, memberikan informasi yang baik sehingga, kita mmm, maunya adalah datang untuk melayani, apalagi itu adalah salah satu tugas kita ya, tupoksi mhm, kita dalam arti masuk dalam pelayanan penduduk rentan. mmm, Penduduk mhm. rentan di mana itu adalah penduduk yang susah mendapatkan akses pelayanan, Iya itu iya ya iya iya termasuk iya. yang tempat yang jauh. Iya. Jadi apapun yang, eee, masyarakat biasa ada sedikit ini apa, karena ya itu kurang informasi kita sering menjelaskan Mhm. sehingga, eee, dari jaringan dan segala macam yang ini bisa kita selesaikan dan masyarakat juga bisa menerima itu. Jadi sebenarnya tidak ada kesan yang, diambil baiknya saja dalam pelayanan sebagai tugas kita melayani Luar masyarakat, iya. biasa luar Siap. biasa, terima kasih. Apa harapan dari Ibu selama menjalankan hampir sudah 10 bulan di dalam pendataan, eee, kepada masyarakat terkait dengan surat-surat kepemilikan atau surat-surat, data diri seperti kartu keluarga, KTP, KIA, IKD, lain sebagainya. Harapan Ibu bisa disampaikan? Iya, eee, harapan saya, kepada masyarakat bahwa jangan berhenti untuk, mengurus. Jadi jangan menganggap bahwa, dokumen kependudukan itu satu hal yang tidak Mmm, penting ya. Karena, untuk mendapatkan pelayanan dasar sebenarnya dokumen kependudukan ini bukan pelayanan dasar, mhm, tetapi masyarakat perlu mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan finansial, iya. itu tanpa dokumen kependudukan tidak mungkin. Tidak Kan kita mungkin, biasanya kalau pergi untuk bantuan sosial ke sana kan tentu saja yang diminta diminta kan bukan ijazah, bukan mhm, SK toh, benar yang sekali, pasti yang diminta adalah kartu keluarga dengan iya, KTP. benar sekali, Jadi, karena ini sangat penting untuk mendapatkan hak dasar untuk kepentingan masyarakat dalam mhm, pemenuhan kehidupan, jadi, datanglah ke Dukcapil mhm, yang dekat maupun yang wilayah jauh, cepatlah urus dokumen kependudukan dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan ini, dalam hal pendidikan anak, kesehatan, maupun bantuan sosial. Ya, saya himbau kepada masyarakat kabupaten supaya harus mengurus dokumen itu, mhm, karena kalau sampai pada saat, mmm, membutuhkan mhm, kadang kita datang kan kadang orang iya mikir tergesa-gesa iya ya gitu, tergesa-gesa. iya, karena tidak Apalagi kan, mempersiapkan, kadang dipikir tuh anak-anak ya khususnya untuk, dokumen KK itu sebagai mhm, dokumen kartu keluarga itu dokumen induk dari mmm, seluruh dokumen. iya, Nah contoh yang saya bisa sampaikan mmm, bahwa, ada penerimaan-penerimaan CASIS calon siswa iya, untuk Polri itu, anak-anak kadang, di kartu keluarganya itu mhm, sering ada kesalahan, dalam mmm, arti orang tua tidak pernah memperbarui. Sebenarnya kan mmm, untuk mengaktifkan itu setiap berapa tahun harus terupdate.
Bila Oh. perlu setiap tahun perlu, karena ada harus yang dirubah khususnya pendidikan dengan Mmm. pekerjaan anak. Mhm. Ada anak-anak calon siswa itu yang sering di kartu keluarganya Mhm. pendidikannya itu masih ada yang belum tamat sekolah, ada yang belum sekolah. Iya 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 iya. Padahal kan mereka sudah SMA, Iya. mereka sudah tamat Mhm. SLTA. Nah itu sering dilupakan. Mmm. Kemudian di pekerjaannya juga kan harus dia sudah tamat, berarti kan belum bekerja. Iya, Ada benar. yang masih pelajar. Kalau memang dia di situ statusnya dia chassis sebagai S1, Iya. enggak apa-apa pelajarnya, Iya. tapi minimal di pendidikannya tuh harus Pendidikannya, dirubah. mhm Nah itu mhm. hal-hal yang kadang Tidak tidak diperhatikan ya? diperhatikan sehingga anak itu jadi susah ya, menyusahkan Iya, anak itu sendiri. benar Jadi sekali. untuk himbau pada masyarakat, ya dokumen itu penting sekali. Mhm mhm. Jadi saya himbau untuk jangan disepelekan, Mhm. harus diurus supaya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kami di Dukcapil selalu siap melayani masyarakat, baik di kantor maupun pelayanan di mana saja kami siap layani. Terima Iya kasih, benar ya. sekali nih Ibu, saya kadang ngelihat, pada saat pendaftaran chassis itu banyak sekali, chassis yang datang untuk merubah, Sip. data diri atau ada perbaikan di kartu keluarga. Dengan adanya penjelasan ini akan membantu masyarakat untuk secepatnya mereka bisa cross check tentang pendidikan anak, status anak, baik dia bekerja atau yang sudah menikah, begitu ya Bu ya? Supaya itu jangan diulang lagi pada saat mereka lagi membutuhkan. Mungkin di terakhir, Ibu bisa memberikan, seperti ajakan kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman atau membawa diri untuk mendata memiliki surat-surat yang dibutuhkan seperti kartu keluarga yang baru menikah atau IKD buat mereka yang mungkin belum mendaftar secara online. Mungkin Ibu bisa langsung sampaikan. Iya. Oke siap, masyarakat Kabupaten Jayapura mungkin ada satu himbauan untuk masyarakat Kabupaten Jayapura untuk yang belum memiliki dokumen, baik kartu keluarga maupun dokumen lainnya KTP, IKD dan sebagainya. Seperti tadi saya sudah sampaikan syarat-syaratnya seperti apa, silakan datang ke Dukcapil, kami Dukcapil siap melayani untuk masyarakat Kabupaten Jayapura. Dan semua dokumen kependudukan itu sangat berpengaruh untuk kehidupan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan sosial, bantuan-bantuan untuk masyarakat Kabupaten Jayapura. Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk mengurus, Iya. harus mengurus karena itu juga untuk kelangsungan hidup Iya, kita. keberlangsungan kehidupan. Terima kasih, itu mungkin yang saya Terima bisa nyampaikan. kasih Ya, untuk siap. waktunya. Kita sudah bincang-bincang banyak sekali ya, termasuk ada beberapa hal yang saya sendiri tidak tahu. Tetapi, dengan adanya obrolan kita saat ini akhirnya saya sendiri bisa tahu dan kami sangat, berterima kasih kepada narasumber kami. Kami akan kembali bincang-bincang di Disduk Capil Menyapa Masyarakat di edisi berikut. Sampai jumpa.